dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ambil kendali setiap hidup kita. Di tempat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam waktu seminggu sepekan Tuhan. Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Seluruh keluarga kami, seluruh aspek kehidupan kami dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyertai. Biarlah Tuhan buat hari ini Tuhan kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami minta memohon kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menarik hadirat-Mu sehingga boleh hadir Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga Engkau memanifestasikan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan dalam ibadah kami Bapak. Urapi kami semua Tuhan. Biar WL singer, imam-imam musik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dengan pengorbanan kuasa hadirat-Mu turun Tuhan atas kami semua, sehingga kami Tuhan bersama-sama Tuhan dengan malaikat-Mu surga Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan buat hari ini Tuhan Kau akan mengurapi Tuhan buat Pastor Samuel Tuhan Yesus yang akan Tuhan memberikan Tuhan, yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau akan menyingkapkan dengan pewahyuan-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kepada setiap kami, setiap jemaat kami Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu menusuk Tuhan setiap di hati di pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan Yesus yang akan mengubahkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami diubahkan, sehingga kami disadarkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apapun kami makan firman-Mu Tuhan, kami pulang membawa berkat mujizat yang Kau berikan ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, biarlah Kau Tuhan Kau berkati buat Pastor Samuel Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan buat balas sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko serta ketiga wakil kami Tuhan. Kami tak percaya Tuhan Engkau yang akan mengurapi juga Tuhan atas balas sidang kami. Kau berikan kuasa, hikmat-Mu, visi, misi, kepekaan, tajam rohnya Tuhan, boleh untuk menangkap pesan-pesan dari Engkau untuk membawa gereja-Mu Tuhan Yesus. Kau memakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan Yesus, sehingga Kau akan memakai gembala sidang kami ya Bapa. Pencurahan kuasa Roh Kudus Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, boleh mengenal, mengerti makna arti Pentakosta ketiga ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus curah kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus melebar Tuhan Yesus, bergerak Tuhan ke luar negeri maupun di dalam negeri ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, satukan Tuhan untuk unity ya Tuhan Yesus, kesatuan hati, unity atas ketiga wakil kami Tuhan yang selalu menopang atas gembala sidang kami Bapa. Diberkatilah gembala sidang kami, diberkatilah juga Tuhan untuk gembala kami kasihi buat Pastor Beliar Tuhan, Pastor Ibu Gembala Tuhan Sekang Patu ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan mengurapi ya Bapa. Kau memberkati Tuhan di dalam penuaian Tuhan, di dalam pengembalaan ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan di dalam pengembalaan ya Tuhan, di bawah Cikampek Tuhan Yesus, setiap cabang-cabang Tuhan akan bertumbuh, akan menambahkan setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus, sehingga 30 cabang Tuhan target kami Tuhan di bawah Cikampek akan menuai dalam Kau Tuhan. Kau akan bukakan Tuhan perkembangan Tuhan, patok-patokmu setiap cabang Tuhan Kau tambahkan lebih lagi Tuhan Yesus di dalam pengembalaan Cikampek ya Bapa. Kami sangat percaya dengan kuasa Tuhan, tawaran kami Pentakosta ketiga Tuhan Yesus, cabang-cabang setiap minggu akan diberi setiap jiwa-jiwa yang baru ya Bapa. Lawat Tuhan Yesus, kita kasih berguru Tuhan Yesus, memberkati Tuhan Cikampek Tuhan Yesus, memberkati seluruh pengerja di Cikampek ya Bapa. Berkati juga Tuhan gembala yang kami kasih Tuhan Tuhan untuk Bapak Sering Tuhan sebagai gembala kami pada mana Tuhan, beserta ibu gembala kami Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, Kau memberkati dengan kekuatan kemampuan Tuhan sebagai leadership kami Tuhan di dalam pengembangan GBI Pademangan ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus, berikan juga kepekaan hikmat Tuhan dengan visi misi atas GBI Pademangan Tuhan, dengan penuaian jiwa kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan
Kau memberikan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, di mana Kau telah melihat Tuhan hari ini Tuhan, bangku-bangku yang kosong Tuhan akan dipenuhi Tuhan, jiwa-jiwa yang baru Tuhan, di mana Tuhan kami menargetkan Tuhan di 1 bulan ini Tuhan, jiwa-jiwa 50 jiwa akan terpenuhi Tuhan Yesus. Kau yang akan memberikan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan boleh datang di gereja-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan menggendong setiap jiwa-jiwa yang ada sekitar wilayah Pademangan ini Bapak, sehingga Pademangan dimenangkan, Pademangan setiap jiwa akan bertobat mengenal Kau ya Bapak. Jamah Tuhan, berkati Tuhan atas segala pekerjaan, segala usahanya, serta anak-anaknya Tuhan. Atas gembala kami, Tuhan memberkati yang selalu menyertai Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, negara kami, cintai Tuhan. Jamah Tuhan bangsa kami, pimpin bangsa kami Tuhan, yang akhir awalmu Tuhan Yesus. Terus bergerak Tuhan Yesus untuk bangsa kami ya Bapak. Di mana bangsa kami perlu Engkau ya Tuhan. Di mana Tuhan dalam keadaan situasi apapun Tuhan Yesus, dalam politik, sosial, ekonomi Tuhan. Mari luputkan Tuhan bangsa kami. Bangsa kami diberkati ya Bapak. Bangsa kami akan menuju Tuhan Indonesia emas Tuhan, Indonesia unggul Tuhan, Indonesia Tuhan mengalami lawatan Allah juga Tuhan, dan memberkati bangsa kami Tuhan. Jamah Tuhan atas kepimpinan Tuhan, atas presiden kami Tuhan, presiden kami Pak Jokowi, wakil menteri kami, kalau menteri-menteri semua, anggota DPR Tuhan, gubernur, wali kota, seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Jamah Tuhan Yesus, Kau memberkati ya Bapak, Kau memberkati setiap pimpinan ini Tuhan Yesus yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kau menanamkan Tuhan hati yang berintegritas Tuhan, yang ingin Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang adil, yang beradab Tuhan, yang jujur Tuhan untuk mensukseskan bangsa dan negara kami Bapak. Berkati bangsa kami, berkati juga Tuhan untuk Prabowo Gibran Tuhan yang sudah percayakan Tuhan di tahun 2004 Tuhan, yang akan memasuki Tuhan sumpah jabatan presiden Tuhan Yesus di bulan Oktober Tuhan. Masa-masa transisi ya Bapak, Kau juga akan bekerja presiden yang terbaru Tuhan, presiden yang sudah pilih Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati Tuhan. Kami hanya minta Tuhan, presiden, seluruh menteri yang terbaru juga Kau menanamkan hati yang berintegritas Tuhan, yang jujur Tuhan, yang mengasihi, yang jujur, yang mengasihi dan memulihkan bangsa negeri kami Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami mengalami blessed of the Lord. Diberkatilah untuk bangsa Indonesia. Berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Inilah kami seluruh umat kami hari ini hadir Tuhan. Kami boleh datang di hadapan kami Tuhan, berkati kami semua sejumlah kami Tuhan, layaki kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga perkenan-Mu turun atas kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menyenangkan, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
saudara-saudara kita. Sebelum memberikan, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang Maha Baik, sebelum kami memberi Tuhan, Engkau sudah mengenal Tuhan yang Maha Baik, saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan yang Maha Baik. Engkau melawat mereka, Engkau mencukupkan Tuhan yang Maha Baik. Berapapun yang diberikan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau menjadikannya Tuhan yang Maha Baik, seperti ikan dan roti Bapa yang Maha Baik. Berlipat kali ganda boleh digunakan Bapa yang Maha Baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan anak-anak Tuhan yang menabur Tuhan berkati berlipat kali ganda. Bersama kita yang siap memberi dan menabur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Namun Dia beri
kami Bapa. Kami mau supaya hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi bau yang harum bagi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Hari ini sebentar ketika kami mendengar firman-Mu, mari urapi setiap kami dengan Roh. Berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik, dan lebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya. Kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirman bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Saudara sukacita, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Saudaraku terkasih, haleluya. Pasti waktu lihat kiri kanan senyumnya indah semua, betul ya? Kalau masih ada yang belum senyum, saudaraku terkasih, tersenyumlah segera, saudara ya. Karena kalau memulai segala sesuatu dengan senyuman itu, saudaraku terkasih, adalah sesuatu yang lebih baik, oke? Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya hari ini Tuhan berkati kita luar biasa, amin. Hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudaraku terkasih. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku bukannya aku lagi, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku bukannya aku lagi. Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau masih dirimu enggak? Bilang saya, betul ya. Haleluya, saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, mari sama-sama kita buka satu firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya, saudara kasih ya. Karena semua harus suci, saudara terkasih, amin. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone nggak ada Alkitabnya, lihat di depan. Saya sudah siapin di layar, saudara terkasih. Jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Kalau misalnya orang pun jauh juga, boleh lihat kiri kanan, saudara ya. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudara terkasih. Jadi berbagilah firman Tuhan, amin. Kalau misalnya kiri kanan nggak bawa juga, saudara terkasih, dengar baik-baik. Karena firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau misalnya kau budak juga, persoalannya berat, saudara. Semuanya sudah dikasih solusi, nasi mental saja solusinya, saudara ya. Tetap ada solusi terakhir. Solusi terakhir apa? Tidurlah, saudara ya. Dan lebih baik kau tidur, saudara terkasih, karena kalau sudah sampai nggak bawa Alkitab, handphone nggak ada Alkitabnya, lihat depan rabun jauh, kiri kanan nggak bawa Alkitab, terus budak juga, saudara kasih ya. Saya yakin kalau kau bangun, saudara kasih, selama saya khotbah pasti kau gangguin orang kerjanya, saudara kasih ya. Jadi mendingan tidur supaya orang bisa dengar firman baik-baik. Baik, Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca dengan suara yang kencang. Saudara baca ayat 19, saya baca 19, saudara baca ayat yang ke-20. Oke saudara ya, saya mulai dari ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik, saudaraku terkasih. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, saudaraku terkasih, harusnya saudara, yang hidup di dalam kita itu bukan lagi kita. Terus kitanya kemana Bapak Pendeta? Kitanya telah disalibkan, kata firman Tuhan, bersama dengan Kristus. Jadi yang hidup di dalam kita itu harusnya Kristus. Hidup manusia di dalam iman, percaya, yakin, dan menaruh kehidupannya sepenuhnya kepada Kristus. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang kalau mengalami Kristus dalam kehidupannya, lalu Kristus yang hidup di dalam hidupnya, ini yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu, saudaraku terkasih, bukan hanya sekedar lihat-lihatan dengan Tuhan, bukan. Lalu Tuhan ketemu kita, bukan itu, saudara. Kita jadi kenal Tuhan, bukan, saudara.
Perjumpaan dengan Allah itu adalah ketika Kristus hidup di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita disalibkan bersama dengan Kristus waktu dia mati di kayu salib. Dan perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara, mereka akan mengalami perubahan hidup yang sangat signifikan. Perjumpaan dengan Yesus pasti akan membawa perubahan total dalam kehidupan seseorang. Orang kalau berjumpa dengan Yesus, hidup dalam hidupnya, saudaraku terkasih, hidupnya berubah total. Berubah total, saudaraku terkasih. Saudara kalau lihat firman Tuhan, saudara terkasih, semua orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total. Saudara ingat Sakeus? Ingat Sakeus? Lupa apa yang mana itu Sakeus? Saudaraku terkasih, Sakeus dulu yang waktu itu yang manjat pohon apa? Pohon kelapa. Pohon ara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Sakeus yang dulu ceritanya saudara terkasih manjat pohon ara pengen lihat Yesus. Saudara kalau baca firman Tuhan baik-baik, kalau saudara ingat kira-kira saudaraku terkasih dulu Sakeus kerjanya apa? Pemungut cukai, bea pajak, bea cukai, saudara kasih. Dulu kalau orang dengar kata pemungut cukai, orang takut. Kenapa? Karena ini orang suka peras orang lain. Kalau sudah ceritanya suka peras orang lain, berarti nilai hidup orang itu hari itu adalah, orientasi hidup orang itu adalah mencari uang pada saat itu. Betul? Bagaimana supaya dia kaya? Bagaimana supaya dia punya uang banyak, saudara? Tapi perhatikan baik-baik ketika Sakeus bertemu dengan Yesus. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih mencatat, Sakeus berkata, kalau ada orang yang waktu itu uangnya aku ambil, akan aku kembalikan. Kalau ada yang aku peras, orang saat itu, firman Tuhan bilang, Sakeus katakan saudaraku terkasih, akan ku kembalikan berpuluh-puluh kali lipat. Maksudnya apa saudara? Perhatikan, tadinya orangnya adalah orang yang mencari kekayaan dalam kehidupannya. Tetapi begitu bertemu dengan Yesus, kekayaan menjadi satu hal yang tidak penting dalam kehidupan. Betul? Saudara ingat nggak dengan orang yang bertemu, perempuan yang bertemu dengan Yesus waktu di sumur Yakub di Samaria, saudara? Saudara ingat kisah itu? Lalu Yesus cerita-cerita dengan perempuan ini, saudara kasih. Waktu cerita-cerita ternyata perempuan ini adalah perempuan luar biasa. Karena dia punya 5 suami dan 5-limanya bukan suaminya, saudara kasih ya. Jadi saudara kasih, dia 5 kali punya suami, saudara kasih, 5-limanya suami orang, saudara kasih. Bahkan Yesus bilang, suami yang hari ini bersama dengan engkau pun adalah bukan suamimu, betul? Saudaraku terkasih, ini perempuan di mata orang, saudara kasih, adalah perempuan yang begitu menakutkan. Coba saudara kalau punya suami, lalu suami saudara ngobrol-ngobrol berdua dengan perempuan kayak gini, saudara kasih. Saya yakin saudara kasih, kalau kau malu menegur suami, pasti kau batu terus dekat suami. Saudara kasih, biar cepat pulang itu suami. Suami ini 5 suaminya, 5-limanya suami orang, saudara kasih. Tapi perhatikan baik-baik firman Tuhan catat, saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, dia mengerti kehidupan Kristus yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, dia tinggalkan, waktu itu dia datang mau cari air, betul? Lalu firman Tuhan bilang, dia tinggalkan airnya, dia tinggalkan gayung atau dia tinggalkan tempayan tempat dia harusnya membawa air pulang, saudara. Dia taruh di situ, dia balik ke kampungnya, dan firman Tuhan catat, satu kampung bertobat gara-gara dia. Betul? Tadinya suka rebut suami orang, sekarang satu kampung bertobat. Orang kalau berjumpa dengan Yesus, saudara kasih, nilai hidupnya berubah. Pertanyaannya sekarang adalah, saudaraku terkasih, saudara sudah berjumpa belum dengan Yesus? Terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, itu pertanyaannya, saudara. Pertanyaannya adalah, kita betul-betul sudah berjumpa dengan Yesus atau belum? Jangan sampai kita cuma KTP-nya Kristen, ngaku Yesus Tuhan, saudara kasih, tapi hidup kita tidak berubah, saudara. Masih sama, bahkan yang lebih parah, berubah sih Pak Pendeta, tapi lebih buruk daripada sebelumnya, saudara. Saudaraku terkasih, ini bukan orang yang berjumpa dengan Yesus, saudara. Saudara, perubahan total yang terjadi dalam kehidupan kita waktu kita berjumpa dengan Yesus, itu
Jadi kalau saudara hari ini berkata kau berjumpa dengan Yesus, harusnya saudaraku terkasih, engkau menyalipkan kehidupanmu yang lama dan hidup dalam kehidupan seperti yang Kristus katakan kepada kita. Pak Pendeta, pertanyaannya apa yang harus disalibkan Pak Pendeta? Karena kita ini kadang-kadang bingung, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus hari ini, kalau bisa sih salibkan dirimu sendiri, saudara, betul ya? Supaya langsung selesai, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi kalau kau masih hidup, ingin hidup panjang dalam kehidupanmu ini, saudara kasih, saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Saudara dengar baik-baik, saudara. Kau harus menyalibkan 3 hal yang sering kali membuat engkau jauh dari Tuhan, yang biasa ada dalam hidup kita, yang selalu bersama dengan kita, tapi harus kita salibkan supaya Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Apa itu saudaraku terkasih? Saya temukan paling tidak ada 3 hal yang harus disalibkan supaya Kristus terlihat dari dalam hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita salibkan dalam hidup kita supaya kehidupan Kristus yang terpancar lewat kehidupan kita. Apa itu? Yesus mengajarkan hal ini. Coba saudara lihat Matius pasal 26 ayat 39, 42 dan 44, saudara. Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit. Ini Yesus yang maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara lihat ayat 42. Sekali lagi Yesus berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara perhatikan yang ketiga kali, ayat yang ketiga, ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa, apa katanya? Untuk ketiga kalinya, dan apa katanya? Mengucapkan doa yang itu juga. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini saudara terkasih, dicatat waktu, saudaraku terkasih, mencatat waktu pada saat itu Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku terkasih, saat-saat itu adalah saat-saat di mana Yesus sebentar lagi akan disalibkan, saudara. Tapi situasinya waktu itu dia belum ditangkap, saudaraku terkasih. Jadi sebelum ditangkap, saudaraku terkasih, dia berdoa. Firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, sampai 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Betul? Doanya apa? Dia minta kepada Allah Bapa, kalau boleh dia tidak disalib. Betul? Kalau boleh dia tidak disalib, tapi kalau tidak boleh, tidak apa-apa, kehendakmu yang jadi. Kedua kali dia berdoa lagi, kalau boleh jangan disalib, tapi kalau tidak apa-apa, kalau harus disalib, tidak apa-apa, kehendakmu yang jadi. Ketiga kali dia doa sekali lagi, kalau boleh jangan lewat penyaliban, karena dia tahu Allah hebat, Allah luar biasa, gak perlu lewat penyaliban, kita bisa diselamatkan dengan luar biasa. Tapi kalau memang itu jalannya, jadilah kehendakmu. Saudara, kau ini sedang berbicara tentang apa? Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa ternyata di dalam kehidupan daging manusia ini, saudara kasih, ada banyak keinginan yang kelihatannya wajar tapi membawa kita kepada dosa. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, kalau hari itu saudara kasih Yesus tidak disalib, hari ini kita menerima upah penderitaan selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan juga, saudaraku terkasih, ternyata ketika dia tinggal sebagai daging, sebagai manusia, dia juga punya keinginan seperti kita yang sering membawa kita jauh dari kehendak Allah. Jadi yang pertama yang harus kau salibkan, saudaraku terkasih, dalam kehidupanmu adalah keinginan daging. Ini yang pertama. Keinginan daging ini bukan keinginan makan daging, maksudnya, saudara ya. Kalau itu jangan disalibkan, saudara. Itu penting, saudara ya. Selama babi masih banyak, saudara kasih, jangan hilang keinginan itu, saudara ya.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan itu maksudnya. Keinginan daging itu adalah keinginan kita untuk kita bisa merasa nyaman, tidak melewati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tanpa kita sadari itu membawa kita jauh dari kehendak Allah. Waktu Yesus, saudaraku terkasih, minta supaya kalau bisa tidak disalib, saudaraku terkasih, secara manusia ini adalah hal yang sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat penderitaan Yesus, saudara terkasih, waktu dia disalib, itu mengerikannya luar biasa. Betul? Saudara pernah nonton The Passion of Christ? Pernah ya? Semua yang sudah menonton itu berulang-ulang, siapapun dia, sampai itu film waktu itu diminta di take down, saudara. Supaya apa? Supaya itu film, karena apa? Karena itu film sangat mempengaruhi banyak orang. Saudaraku terkasih, karena semua yang nonton film itu pasti menangis. Tidak usah yang dewasa kayak kita. Anak saya kemarin pasca pulang gereja, saudara kasih ya. Saya pergi pelayanan, saya pasca pelayanan 1 harian, saudara kasih. Anak saya gereja sama istri saya. Lalu di gereja, rupanya saudara terkasih, di gereja mereka diputar itu film The Passion of Christ. Hanya cuplikannya doang, saudara kasih ya. Hanya cuplikannya waktu Yesus disiksa saja. Anak saya itu baru berusia 3 tahun, saudara. Anak ajaib saya yang lahir 900 gram itu, saudara kasih, yang usia 6 bulan, saudara kasih ya. Saudara, sekarang dia usia 3 tahun. Dia ikut sama mamanya ibadah. Lalu waktu cuplikan itu dipelayangkan, dia serius nontonnya, saudara. Buktinya apa, saudara kasih? Waktu saya pulang pelayanan, saudara kasih, langsung dia datangin saya, dia bilang, Pipi, tadi adik di gereja nonton film Yesus, Pi. Oh iya? Film apa? Saya bilang gitu. Itu Pi, Yesus disiksa, tangannya dipaku 3 kali, ada 2 kali, saudara kasih, kaki sekali, tangan 2, saudara kasih. Saudara terkasih, tangannya dipaku 3 kali, Pi. Lalu dia dipukulin sampai berdarah-darah. Terus tiba-tiba bilang, Pi, udah ya ceritanya. Loh, kenapa sudah ceritanya? Lanjut dong, Papi mau dengar lagi, gimana ceritanya? Enggak, Pi, seram, kasihan Tuhan Yesus. Anak 3 tahun, saudara, bisa merasakan hal itu, saking menderitanya Yesus pada saat itu. Kalau kita pergi ke Israel, saudara terkasih, nanti Pak Gembala ada rencana September ke Israel. Jadi jemaat harus ikut, saudara kasih, betul ya? Mumpung Gembala dan Ibu Gembala yang akan pergi, saudara kasih, tahu? Saudaraku terkasih, jadi September nanti, saudaraku terkasih berangkat. Tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah takut hilang uangnya, saudara kasih. Karena ini travel punya saya, saudara kasih. Ya? Jadi saudara tinggal cari saya, saudara kasih. Ya? Saya nggak mungkin hilang, saya di banyak gereja, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saudara bilang, kok kenapa kok bikin travel? Bukannya pelayanan, ceritanya panjang, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, saya ini korban travel, saudara kasih. Saya 2 kali ditipu travel, saudara. Ditipu pertama, saudaraku terkasih, saya ingat saya pergi dengan Coki Sitohang waktu itu. Lalu saudaraku terkasih, sampai di Mesir, kita disuruh kumpulin uang dulu karena travelnya nggak punya uang. Jadi kita disuruh kumpulin uang $500 per orang, kali 50 orang pada saat itu kami. Sama Coki Sitohang dan keluarganya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tapi kan banyak orang yang nggak bawa uang pada saat itu, saudara. $500 itu lumayan, 7,5 juta per orang, saudara. Lalu akhirnya kami yang bisa kumpul uang, saya ingat saya waktu itu kumpul $1.000, Coki Sitohang waktu itu kasih $3.000, saudara ya. Lalu kami kumpulin dan akhirnya terkumpul, lalu kami masuk, saudara. Lalu uangnya dikembalikan enggak, Pak Pendeta? Hilang begitu saja, saudara ya. Saudaraku terkasih, sampai sekarang nggak ada kabar itu uang, saudara kasih. Saudaraku terkasih, itu tahun 2018 kalau nggak salah. Setelah itu saya nggak mau lagi pergi, saudara kasih, saya tahan diri untuk tidak berangkat lagi, saudara. Lalu kemudian keberangkatan berikutnya, saudara terkasih, bulan 2 tahun lalu, saudara kasih. Lalu saya berangkat lagi dengan travel yang baru, bukan travel yang lama. Kalau travel yang lama itu berarti saya lebih bodoh dari keledai, saudara. Karena firman Tuhan bilang orang kalau jatuh di lubang yang sama 2 kali, saudara kasih, itu lebih bodoh dari keledai, betul toh? Lalu di travel yang kedua, saudara kasih, saya pindah, saudara kasih, lalu wah ceritanya bagus, indah, pokoknya luar biasa lah, saudara toh. Begitu memang kalau janjinya sama Abuna, saudara kasih, pembimbing rohani, saudara toh. Akhirnya saya ikut, saudara kasih, saya berangkat, saudara kasih, sama mereka, saudara, bimbing pasukan mereka, baru sampai Yordan, saudara kasih. Rupanya itu travel nggak ada uang juga. Lalu kami harus disuruh ngumpulin uang dalam 1 malam. 580 juta. Saudara bisa bayangin 580 juta? Setahu saya, seumur saya hidup sampai hari ini,
belum pernah ada uang 580 juta di rekening saya. Pokoknya begitu mau naik dikit, bayar cicilan, mau naik dikit, ada kebutuhan, Saudaraku terkasih, akhirnya beberapa orang kumpul. Waktu itu kalau nggak salah saya ada 16 orang kami mengumpul, termasuk saya juga, ya. Saya kumpulin 58 juta pertama, saudara. Lalu saudara terkasih terkumpullah 580 juta dalam satu malam. Saya pikir ini karya Tuhan juga, saudara, ya. Sehingga akhirnya kami tetap masuk ke Israel, lalu pulang, saudara terkasih, sampai hari ini, saudara. Itu travel tidak bayar utangnya juga, saudara. Lalu akhirnya saudara kasih peserta yang lain itu, saudara kasih sudah mulai tertutup matanya oleh kebenaran. Mereka sudah tidak mau tahu. Akhirnya saya juga dianggap bersalah karena saya penderitanya, saudara kasih. Dianggap sekongkol dengan mereka. Lalu akhirnya saudara kasih saya mulai diancam dan segala macam. Lalu mulai saudara kasih pokoknya dia akan kita posting di Facebook dan segala macam. Akhirnya saudaraku terkasih saya bilang, ada teman saya satu, saudara kasih berdua gitu. Akhirnya dia bilang, udahlah, uang bisa dicari, ayo kita bayar itu utang semuanya, saudara itu. Akhirnya kami berdua, saudara kasih bayar semua utang, dan sampai hari ini uang itu belum kembali, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, jadi akhirnya saya berpikir dalam hati, kalau begini terus, lama-lama uang saya habis buat travel semua, saudara. Daripada uang saya habis buat travel di sana sini, saudara kasih, mending saya buat armada sendiri saja, saudara. Kalau saya mau pergi, saya berangkat. Kalau nggak mau pergi, ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau pergi, kita tetap buka keberangkatan. Kalau ada yang mau berangkat, kita bawa. Karena banyak yang mau berangkat, saudara kasih, dengan kami. Dan akhirnya saudara kita kasih, saya buka travel. Maka bulan 2 yang kemarin, kami berangkat dalam keberangkatan yang pertama, saudara. Saudaraku terkasih, kalau kita pergi ke Israel, saudaraku terkasih, saudara dengar baik. Memang betul akan sulit bagi kita untuk menemukan situs asli penderitaan Yesus, karena semua sudah jadi kayak kota dan perkampungan, saudara terkasih. Tapi ada situs satu, saudara terkasih, yang mengingatkan kita begitu menderitanya Yesus saat itu. Apa itu, saudara terkasih? Di sana sekarang sudah dijadikan sebuah gereja, namanya Saint Peter Kaligantu, saudara terkasih. Nanti kalau saudara cari di Google, saudara terkasih, Saint Peter Kaligantu itu, saudara terkasih, dulu adalah rumahnya Imam Kayafas. Di dalam rumahnya Imam Kayafas itu sekarang sudah dijadikan gereja. Kalau kita pergi ke situ, saudara terkasih, ibaratnya gerejanya kayak gini, saudara terkasih ya. Nah, di depan gereja itu, saudara terkasih, di dekat altar itu ada satu lubang yang sudah dipagari, ditutup kaca, supaya jangan sampai kita jatuh ke bawah, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, ada satu lubang, saudara terkasih, di situ ditutup pakai kaca, besar lubangnya kurang lebih sebesar saya. Artinya kalau saya muat, semua muat. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi ada lubang, saudara terkasih, di situ. Nah, saudaraku terkasih, biasanya di gereja itu kita akan diceritakan tentang apa yang terjadi di tempat itu, saudara. Lalu setelah diceritakan, dibahas selesai, saudaraku terkasih, lalu kita turun ke bawah, masuk ke dalam, saudara terkasih, ke basement. Sampai kita turun beberapa tangga, 2 kali tingkat, saudara kasih, lalu turun lagi sampai ada ke satu tempat yang bentuknya bulat, saudara kasih, di bawah. Bulat kayak sumur, kurang lebih, saudara terkasih, mungkin diameternya 2,5 sampai 2,5 meter, saudara. Itu terbuat dari batu, saudara kasih, yang begitu dalam. Jadi bukan batu buatan, tapi batu yang digali. Karena kultur geografis Israel itu adalah batu sebetulnya semua, pasir dan batu, betul? Saudaraku terkasih, nah di ruangan itu, saudaraku terkasih, kalau kita sudah masuk ke ruangan itu jauh ke bawah, dalam, begitu seram lihatnya. Waktu kita lihat ke atas, terkasih, kelihatan lubang tadi, saudara. Jadi lubang itu di atas gua tadi, saudara terkasih, di atas sumur tadi. Nah, saudara dengar, sumur ini, saudaraku terkasih, ini adalah penjara Imam Kayafas. Penjara yang dimiliki oleh Imam Kayafas. Biasanya penjahat-penjahat sebelum divonis dan dijatuhkan hukuman, dipenjarakannya di lubang itu, saudara. Nah, Yesus ingat waktu dia sebelum dijatuhkan hukuman, sebelum disalib, saudara terkasih, firman Tuhan catat dia juga ditahan di rumah Imam Kayafas, betul? Dan saudara dengar, Yesus dimasukkan ke lubang itu. Yang mengerikannya adalah, kalau kita lihat, saudara terkasih, sebelum dia dimasukkan ke penjara, firman Tuhan bilang dia dicambuk, betul? Setelah dicambuk sampai menderita berdarah-darah, saudara terkasih, baru dia dimasukkan ke dalam lubang itu menunggu keputusan besok hari, saudara terkasih.
Dan yang mengerikan itu adalah cara memasukkannya. Itu dia akan ditaruh di atas lubang itu, saudara, diikat, saudara terkasih, dengan tubuh yang bekas cambukan, bekas tubuh dengan bekas hajaran yang memar-memar berdarah-darah, saudara. Lalu talinya dilepas dan dia jatuh ke bawah, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tahu penderitaan itu. Yesus tidak cuma tahu penderitaan waktu dia disalib di kayu salib, tapi dia tahu persis penderitaan yang begitu berat yang dia alami dalam kehidupannya, yang akan dia alami. Makanya secara manusia, secara sosiologi yang kita miliki, kita akan berkata, wajar kalau Yesus berkata, kalau boleh, lalukan cawan ini dari mana. Saudara dengar, banyak keinginan daging dalam kehidupan kita mengalami hal yang sama. Kita seringkali, saudaraku terkasih, berpikir bahwa keinginan kita akan membawa kita kepada satu kebaikan, tapi justru membuat kita jauh dari Allah. Betul? Tidak salah memiliki keinginan daging, tetapi keinginan tidak boleh menguasai kehidupan. Karena keinginanmu harus tunduk kepada keinginan Kristus. Tidak salah punya keinginan, dan saya pikir kita harus punya keinginan. Ada di sini orang yang nggak ada, sudah nggak ada keinginannya sama sekali? Ada? Kalau sampai ada, saran saya, lebih bagus kau mati cepat. Saudaraku terkasih, mana ada orang yang nggak punya keinginan, betul? Keinginan makan, keinginan minum, keinginan istirahat, semua kita punya keinginan, betul? Tapi dengan hari ini, keinginanmu jangan sampai menguasaimu sehingga kau berdosa karena keinginan daging. Makan boleh, kalau kau lapar makan, tapi makan jangan sampai kayak orang rakus, sampai kayak orang melihatnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Keinginan boleh, tapi jangan keinginanmu membuat engkau berdosa di hadapan Allah. Roma 8 ayat 8 sampai 9, saudara dengar firman Tuhan bilang begini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, apa katanya? Berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik, saudara. Sekarang ini kan lagi apa namanya? Lagi viral tuh yang Kristen progresif. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan boleh dikatakan sesat adalah ketika Kristen progresif menganggap bahwa ada jalan keselamatan lain selain Yesus. Dia berpikir, saudaraku terkasih, dengan kehidupan yang baik bisa membuat kita diselamatkan. Saya mau kasih tahu, saudara, dengar Pak, firman Tuhan catat benar, catat jelas. Orang kalau di luar Kristus tidak mungkin bisa punya keinginan yang berkenan kepada Allah. Dengar baik-baik. Firman Tuhan catat keinginan daging itu adalah percabulan, pesta pora, kejahatan, perzinahan, kemarukan, itu semua keinginan daging, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita, tidak mungkin kau bisa melakukan satu hal yang benar. Kalau sampai kau lakukan suatu hal yang benar, itu karena Tuhan yang memampukannya kepada. Amin. Pak, bisa kok Pak kita berjuang mati-matian Pak Pendeta supaya kita hidup kita benar. Saudara pernah baca nggak ada ayat firman Tuhan bilang begini, bahwa ada dosa yang tidak sengaja dilakukan. Pernah dengar itu? Firman Tuhan catat ada dosa yang tidak sengaja. Maksud saya apa? Maksud saya begini, perhatikan baik-baik. Saudara bisa bayangkan, kau berusaha hidup benar saja, bisa nggak sengaja berdosa? Artinya tidak mungkin daging bisa benar. Kalau kau hanya hidup dalam daging, tidak mungkin kau bisa benar di hadapan Allah. Buktinya apa? Buktinya perjanjian lama sudah memberi solusi, hukum Taurat. Kalau kau berdosa persembahkan kambing, kalau kau berdosa persembahkan domba, kalau kau berdosa kecil persembahkan burung merpati. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang berkata bahwa orang perjanjian lama berhasil melakukannya? Tidak ada. Kalau ada, mungkin Yesus tidak turun ke dunia. Tapi karena memang keinginan daging tidak bisa membawa kita kepada kebenaran, maka Kristus mati bagi kita. Dan tidak ada jalan masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus. Amin. Dia kiri kanan bilang sama dia, hanya lewat Yesus, bilang sekali, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi jangan mikir yang aneh-aneh, saudara. Saudara, maka saudaraku terkasih, dengan selama engkau tidak menanggalkan keinginan daging,
engkau tidak akan pernah mengalami perubahan, sebab Kristus tidak hidup di dalam kehidupan. Boleh slide-nya lagi. Kalau kau tidak hidup dalam selama kau hidup dalam keinginan daging, tidak menanggalkan keinginan daging, jangan pernah berpikir kau bisa berubah dalam kehidupan. Tidak akan, hanya waktu kau terima Yesus dalam kehidupan, baru kau bisa berubah. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah kehidupanmu menjadi baru. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan pertahankan hidup dalam keinginan daging. Amin. Kalau kau tahu hidupmu dalam keinginan daging, jangan pertahankan itu. Sebab hidup dalam keinginan daging hanya menciptakan kepuasan sementara, kepuasan pribadi, kepuasan sendiri, dan tidak akan pernah membawa sesuatu yang indah dalam kehidupan. Membalas orang lain, saudaraku terkasih, rasanya waktu kita balas orang lain, ya, waktu kita balas orang lain, rasanya puas, betul? Tapi kau tunggu, kalau dia tidak terima, datang pembalasan yang lebih ngeri lagi. Sudah kasih, betul ya? Makanya kita berdoa supaya Israel jangan balas Iran. Sudah kasih tahu, saudaraku terkasih, karena dampaknya berat. Sudah kasih, betul ya? Dampaknya bukan mereka saja soalnya, saudaraku terkasih, kita juga akan mengalaminya. Minyak jadi naik, coba sudah bayangkan bensin naik jadi naik 3.000 saja, sudah kasih ya? Wah, itu mau pecah kepala ibu-ibu, sudah kasih, betul ya? Kepala bapak-bapak juga karena diomelin ibu-ibu di rumah terus, sudah kasih. Cari uang lebih banyak, cari uang lebih banyak, sudah kasih. Kenapa? Karena semua barang-barang akan naik. Ngeri sekali, saudara. Saudara, mari kita kuasai diri kita. Inginkan keinginan Allah supaya apa yang baik terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kasih. Apa yang harus kita salibkan dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi keinginan daging. Yang kedua, mari saudara lihat sekarang Matius 4 ayat 8-10. Matius pasal yang keempat ayat 8-10. Dengar, ini juga kisah tentang Yesus waktu dicobai iblis. Firman Tuhan berkata begini, dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya, pada Dia sajalah engkau berbakti. Ini saudaraku terkasih kisahnya waktu Yesus dibawa ke bukit pencobaan, saudaraku terkasih, di Yeriko. Nanti kalau September saudara ikut, dibawa juga di sana, dicobai juga, saudara, ya. Tapi cobainya di tempat belanjaan, saudara, ya. Karena kau bisa tahan diri atau tidak, saudara. Biasanya peserta-peserta saya itu suka gagal dalam dunia pencobaan, saudara, ya. Saudaraku pergi berangkat bawa 1 koper besar, pulang bawa 3, saudara, ya. Di sana beli 2 lagi koper, saudara, ya. Karena terlalu banyak yang mau dibeli, saudara. Saudaraku terkasih, ini waktu Yesus dicobai, firman Tuhan bilang yang dicobai, yang diberikan pencobaan kepadanya adalah kemegahan diri. Iblis menawarkan kemegahan diri kepada Yesus supaya dia terlihat hebat, populer, terkenal. Bahkan dia janjikan semua yang ada di dunia akan datang kepada dia. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, saya mau kasih tahu saudara. Yang kedua, yang harus kau salibkan dalam hidupmu karena sering membawa kau jatuh dalam dosa adalah kemegahan diri. Ini yang kedua yang harus kau salibkan dalam kehidupan saudara. Kalau kau pengen hidup berkenan kepada Allah, saudaraku terkasih, dengar baik. Itu adalah supaya engkau menjadi pribadi yang dikehendakinya. Amin. Kemegahan diri itu berbahaya karena kemegahan diri bisa membuat engkau angkuh dan sombong. Dan bahkan kemegahan diri bisa membuat engkau tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan memberkati engkau, saudara harus tahu tujuan Tuhan memberkati kita itu bukan supaya kita menjadi sombong atau bisa berbangga diri, tetapi apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan memberkati saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara, tujuannya supaya kau jadi berkat bagi orang lain. Kemegahan diri tidak akan pernah menjadikan kita serupa dengan Tuhan, namun sebaliknya membuat kita tidak berkenan di hadapan. Kalau saudara perhatikan dunia ini, saudaraku terkasih, dunia ini tanpa kau sadari sedang menawarkan kemegahan diri kepadamu dan bisa membuat engkau lupa diri. Saudara perhatikan tadi, dunia ini, saudara kasih, selalu menarik engkau supaya jadi orang yang
bermegah diri dan sombong. Kau pergi ke hotel bintang 4, bintang 5, saudara kasih, kau lihat saja hotelnya. Begitu masuk, mau masuk pintu, dibukain pintunya, betul? Dibukain sama, mari Pak, silakan masuk. Kalau nggak ada yang jaga, pintunya buka sendiri, saudara lihat, di setting buka sendiri, betul? Kalau sampai kau pergi ke hotel, lalu kau buka sendiri pintu depannya, saya pastikan kau masuknya Oyo. Bukan hotel bintang 4, bintang 5. Kalau Oyo memang karena murah jadi buka sendiri, saudara. Saudaraku terkasih dengar, kalau hotel bintang 4, bintang 5, semua memfasilitasi supaya engkau seperti bos. Dan kalau boleh, nyaman, tidak perlu kerjaan apa-apa. Betul? Tanpa kau sadari, itu membuat engkau merasa hebat dalam hidup. Dan kalau kau tidak kontrol diri, itu membuat engkau jadi orang yang sombong, lalu dijatuhkan oleh Tuhan. Semua, apalagi coba saudara lihat semua yang ditawarin kepada saudara, yang aksesoris yang kau miliki dalam kehidupan, make up contohnya. Coba lihat krim-krim itu, saudara kasih. Krim itu sekarang saudara kasih, bahkan gak kira-kira penawarannya, promosinya apa? Miracle. Betul kan? Coba saudara lihat Pons, Miracle. Kalau kau oles, jadi umur kurang 20 tahun. Betul ya? Saudaraku terkasih, jadi yang oma opa oles Miracle. Saudara kasih, betul ya? Supaya kelihatan turun 20 tahun. Saudara kasih. Saudara betul tak? Saudara kasih ya? Pokoknya begitu yang oles, begitu dari oles tadinya langsung putih. Saudara kasih. Saya suka lihat tuh di Facebook testimoninya, saudara ya. Satu tangannya hitam, satu tangannya putih, begitu dioles, saudara. Ini putih, saudara. Ini tetap hitam, saudara. Saudaraku terkasih, promosinya gak kira-kira, betul? Apalagi handphone, coba saudara lihat handphone. Orang-orang suka bilang handphone sekarang ya jahat, saudara. Betul ya? Karena waktu di foto sudah terkasih, tadinya pesek jadi mancung, saudara. Bisa begitu loh, saudara. Bisa begitu, saudara. Saudara lihat foto-foto saya di Facebook, hampir tidak ada foto saya yang perutnya kelihatan. Karena begitu luar biasa itu kamera. Saya pendek, foto kasih bisa jadi tinggi dibuat, saudara. Kenapa? Karena fotonya terbalik, saudara. Video tinggi, saudara. Setiap foto kamu pastikan dulu sudah bagus belum, saudara. Dan hasilnya, saudara, jauh dari kenyataan. Begitu lihat aslinya, ya ampun, cakepnya saya. Begitu lihat di cermin, astaga, darah Yesus. Apa yang terjadi ya Tuhan, saudara, betul kan? Saudara, maka jangan percaya apa yang ditampilkan orang di Facebook. Percayalah, enggak yang kayak gitu yang aslinya. Enggak kayak gitu aslinya, saudara. Saudaraku terkasih, aslinya jauh daripada itu. Jadi kalau saudara lihat orang cantik-cantik di Facebook, percayalah aslinya 6 kali lebih jelek dari itu. Saudaraku terkasih, karena dia pakai 0,5, saudara kasih ya. Saudara lebih cantik dan luar biasa. Polos, saudara kasih. Kalah kertas pasir, saudara kasih. Amplas kalah, saudara kasih. Semua jadi mulus. Saudara dengar, dunia menawarkan ini bagi saudara. Betul? Tanpa kau sadari, saudaraku terkasih, dengar, kalau kau tercantol di dalamnya, kau akan menjadi pribadi yang jauh dari kebenaran. Amin. Amin. Saudara dengar, saya mau kasih tahu saudara, selain kebenaran, tidak ada satupun yang boleh membuat engkau sombong dan berbangga diri. Tidak boleh. Kalau kau harus bermegah, kata Paulus, kau harus bermegah karena kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kebenaran itu, saudaraku terkasih, akan membuat engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jadi pribadi yang rendah diri justru yang membuat engkau menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang diangkat Tuhan luar biasa. Coba saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan lihat 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, saudara. Firman Tuhan berkata begini, kemegahanmu itu apa katanya? Tidak baik. Lihat kiri kanan, bilang kemegahanmu itu tidak baik. Bilang terkasih. Kenapa tidak baik? Karena sedikit lagi menghamili seluruh adonan, kata firman Tuhan. Jadi artinya kalau saudara lihat, saudara kasih ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan karena ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara dengar, orang yang hidup dalam kemurnian, orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu terlihat indah dan istimewa, sekalipun mereka tidak sedang bermegah diri. Amin. Boleh slide-nya lanjut.
Saudara dengar, kalau kau pengen terlihat indah, istimewa, dengar saya kasih tahu saudara, jadi orang yang rendah hati, ya bakal hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemurnian. Orang lebih senang lihat orang begini. Betul ya? Orang kalau menunjukkan sesuatu yang lebih daripada dirinya, pertama-tama sih kita kagum lihatnya. Betul? Pertama-tama kita kagum. Begitu kita tahu, saudaraku terkasih, bagaimana dia sebenarnya, langsung hilang kagum. Betul? Jadi untuk itu, hidup yang murni saja, hidup yang benar saja. Amin, saudara. Itu yang kedua, saudaraku terkasih. Jadi yang pertama yang harus kau salibkan adalah keinginan daging. Yang kedua apa tadi? Kemegahan diri. Yang ketiga dan terakhir, saudara. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara, ya, supaya yang buta melihat, saudara. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara, ya. Yang tadi udah mulai buta, udah mulai gelap. Terakhir langsung dicarikan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1 dia akan dengar, poin 2 1 bukan dengar, poin 3 dia dengar. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara ya. Yang terakhir, Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Saudara dengar ayat firman Tuhan ini. Apa yang harus kau salibkan dalam hidupmu? Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang apa katanya? Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan apa katanya? Menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksudnya apa? Yang harus kau salibkan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, supaya kau bekerja, beraktivitas dengan kehendak Allah adalah itu kau harus mensalibkan kekuatan dirimu. Itu yang ketiga. Pak, maksudnya salibkan kekuatan diri bagaimana? Terus kita nggak usah fitness dong Pak Pendeta ya, nggak usah kita olahraga Pak Pendeta, gitu-gitu saja lah. Yang penting kita menjadi orang yang biasa-biasa. Pantas Pak Pendeta nggak suka fitness. Saudara dengar, saya juga fitness, saudara ya. Cuman nggak kurus-kurus saja, saudara. Karena selesai makan fitness, makan babi 2 porsi, saudara. Selesai fitness, makan nasi goreng babi, saudara. Saudaraku terkasih, maksudnya bukan kekuatan itu, maksudnya bukan kekuatan itu. Yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah, saudara perhatikan, semua kekuatan dan kemampuan yang engkau miliki itu harus dipergunakan di bawah kontrolnya Allah. Maksudnya apa? Kau harus kuat, kau harus hebat, kau harus luar biasa. Tapi dengar baik saudara, semua kemampuanmu, semua skillmu, semua kehebatanmu itu harus di bawah kontrolnya Allah. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak dikontrol oleh Allah, maka akan cenderung kau memakainya untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan tidak mempercayakan kekuatan atasmu untuk kemegahan diri, bukan. Tuhan tidak mempercayakan kekuatanmu untuk melakukan kejahatan, memuaskan hawa nafsu, membalas dendam, apalagi sampai melupakan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat firman Tuhan waktu Yesus turun dan menjadi manusia. Ini menarik sekali, saudara. Coba saudara lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 9, saudara. Firman Tuhan bilang, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hendaklah engkau sama dengan Yesus, baik dalam perasaan dan pikiran, kata firman Tuhan. Maksudnya apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia Allah, firman Tuhan bilang, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan waktu dia turun menjadi manusia. Jadi waktu Allah turun menjadi manusia, saudara kasih, dia Allah. Tetapi dia tidak mempergunakan kealahannya selama dia menjadi manusia. Tetapi ia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan apa katanya? Manusia. Dan menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba. Sudah perhatikan baik-baik, saudara. Yesus waktu turun ke dunia, saudara kasih, ini mengcounter saudara kasih pengajaran sebelum Kristen progresif yang heboh, saudara kasih. Saudaraku terkasih, waktu Yesus turun manusia, jadi manusia, dia tetap Allah. Jadi kealahannya bukan dikeluarkan dari dalam dirinya, tetapi mengosongkan diri. Di situ maksudnya, saudara kasih, mengosongkan diri artinya
Walaupun dia Allah, dia menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya selama misinya di dalam dunia sebagai manusia. Jadi waktu Yesus melakukan mujizat segala macam, siapa yang lakukan? Firman Tuhan bilang ada Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Makanya Yesus berkata begini, saudara, apa yang kulakukan selalu apa yang Bapa katakan kepadaku. Ingat waktu saudaraku terkasih Yesus pun mau merubah air menjadi anggur, saudara kasih. Yesus berkata kepada mamanya, waktuku belum tiba. Jadi pokoknya apapun yang dikerjakan oleh Yesus yang luar biasa, itu semua atas perintah Allah Bapa. Dalam pengertian, dia menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya dalam misinya sebagai manusia. Dan yang menarik, saudara kasih perhatikan baik-baik. Dan dalam keadaan manusia, firman Tuhan bilang, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa katanya? Mati. Hanya satu yang jawab, betul ya? Dan taat sampai apa katanya? Mati. Saudara dengar, waktu kau hidup di dalam Tuhan, Tuhan suruh kau menjadi pribadi yang tetap setia, rendah hati, berserah kepada Allah. Waktu orang berbuat jahat kepada firman Tuhan bilang jangan balas, harusnya kau taat sampai mati. Cuma kan kita seringkali kalau orang berbuat jahat sama kita, saudara terkasih, kelihatannya kita tidak membalas, kita taat sama Tuhan, tapi bukan sampai mati, tapi sampai tunggu pada waktunya. Saudara terkasih, sekarang belum, nanti sebentar lagi, saudara, betul ya. Begitu ada kesempatan, saudara terkasih, dia yang mati, saudara, betul ya. Saudara terkasih, ini berbahaya sekali, saudara. Kalau sampai saudara terkasih kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan jauh dari Tuhan. Karena sekali lagi keinginan daging itu adalah sesuatu hal yang jahat di mata Allah. Tapi kalau kau taruh kekuatanmu ke dalam tangan Tuhan, walaupun kelihatannya kekuatanmu biasa saja, Tuhan bisa ubah kekuatanmu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Saya tutup saudara terkasih dengan satu cerita. Bulan 2 kemarin saya pergi ke Israel, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, saya bawa waktu itu nggak banyak, cuma 19 orang kita pergi, saudara. Karena saya juga setelah pegang travel ini baru saya mengerti. Sebenarnya kalau berangkat itu nggak usah banyak-banyak lah. Karena kalau banyak-banyak kita repot, saudara terkasih. Yang pertama, saudaraku terkasih, saudara bisa bayangkan mengatur 3 orang aja di rumah, susahnya nggak kira-kira, betul ya? Lalu kau ngatur 42 orang, saudara kasih, yang bukan saudaramu, saudara, betul ya? Saudara, itu beratnya lebih luar biasa, saudara. Belum lagi saudara kasih, kalau kita suruh bangun pagi, mereka nggak bisa bangun pagi, wah stres. Kita harus ketokin kamar masing-masing, saudara kasih ya, suruh bangun, saudara kasih. Belum lagi yang bawa tas, 1 orang bawa tas 3 pada mobil bis cuma 1, saudara kasih ya. Akhirnya bis penuh dengan koper-koper mereka, saudara kasih. Belum lagi kalau dengan peserta yang maunya ego sendiri, kita disuruh kumpul, dikasih foto-foto, saudara kasih ya. Lalu namanya online, saudara kasih. Hari ini saya sedang berada di sini, walaupun salah yang dia ngomong sebetulnya, saudara kasih. Karena dia kan belum dengar, saudara kasih. Tapi dia ngomong duluan, hari ini saya sedang berada di sini. Dulu waktu itu Yesus di sini berenang, saudara kasih ya. Wah berantakan dah semua, saudara kasih. Saudaraku terkasih jadi susah, saudara. Nah kemarin saya bawa cuma 19 orang, saudara. Tapi ada 2 orang yang menurut saya menarik, saudara kasih. Yang pertama, saudaraku terkasih, ada seorang oma dengan usia 73 tahun, orang Lampung, saudara kasih. Ini saudaraku terkasih, dia pengen banget semangat, pengen banget ke sana, tapi anaknya, saudaraku terkasih, khawatir, saudara, karena usianya 73 tahun. Jadi anaknya berkali-kali telepon saya dari Lampung, saudara kasih. Mereka bilang, Pak Pendeta, ini mama saya bisa nggak ini pergi ke sana? Lah, kok tanya? Orang dia punya mama, kok tanya saya? Saya belum pernah ketemu juga sama dia, saudara. Nah, saya tanya, kalian tahu dong? Kalian kalau sekalian mau bisa nggak? Saya bilang begitu. Dia bilang, ya kalau kami tanya mama selalu bilang, semangat gitu Pak Pendeta. Ya udah, kalau sudah semangat biarkan berangkat. Loh terus nanti kalau nggak bisa jalan bagaimana Pak Pendeta? Kalau nggak bisa jalan, saya yang gendong, saudara. Saya bilang begitu, saudara. Benar ya Pak Pendeta? Benar, saudara. Akhirnya dia bilang, oh ya sudah kalau gitu kami berangkatkan mama kami. 73 tahun, saudara. Saudaraku terkasih, yang kedua, ada seorang ibu. Usianya belum 60, tapi dia punya pengapuran di kaki, saudara. Jadi jalan dia sudah susah, saudara. Dia datang ke kantor saya sampai 2 kali.
hanya mau kasih tunjuk bagaimana dia jalan. Saudara kasih, betul ya? Jadi saudara kasih dia bilang sama saya, Pak Pendeta, coba lihat jalan saya, coba lihat. Kira-kira saya bisa nggak ke sana? Ya ibu gimana perasaannya? Kuat nggak kira-kira? Ya kalau saya sih semangat Pak Pendeta, tapi kalau saya lihat jalan saya begini, kira-kira menurut Pak Pendeta yang tahu lapangan. Lalu malah dia berbuat ini sama saya. Saudara terkasih. Saya bilang jalan di sana memang kita jalan terus, saya bilang begitu. Tapi ibu bagaimana perasaannya sekarang? Bisa nggak kira-kira? Kalau saya sih semangat Pak Pendeta. Ya udah kalau semangat jalan saja. Nanti kalau kira-kira nggak bisa gimana? Ya nanti kita kalau nggak bisa kita cari kursi roda di sana, supaya ibu bisa didorong. Yang penting nanti ada yang dorong ibu. Nah terus kalau nggak ada yang dorong, ya saya yang dorongin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya dia bilang, oke kalau gitu, akhirnya suaminya ikut juga, saudara. Lalu kami berangkat, saudara. Si Oma yang 73 tahun tadi, saudara, betul. 3 kali kejengkang, saudara. Jadi dia jatuh 3 kali. Sekali, jadi kita 3 negara, 1 negara 1, saudara. Kayaknya memang sudah ditakdirkan, saudara. Jadi di Mesir dia jatuh sekali, saudara. Gelombang begitu ke belakang, saudara ya. Langsung saya angkat, saudara, saya bilang, Oma gimana? Gimana rasanya? Oh nggak apa-apa, Pendeta kepleset aja. Oh ya udah kita jalan lagi. Lalu saudara kasih pergi ke laut mati. Saya sudah bilang, kalau nanti masuk dalam jangan pakai sendal. Kalau pakai sendal, pas mau turun itu licin. Tapi sini Oma saudara dia bilang takut karena ada batu-batu, tetap pakai sendal. Kepleset, kejengkang lagi. Itu padahal turunan saudara, kejengkang lagi. Angkat lagi saudara. Gimana Oma bisa nggak? Bisa. Benar. Saya mau berenang saudara. Ya udah akhirnya dia ikut berenang saudara. Sekali lagi masuk Yordan saudara kasih. Baru masih di perbatasan saudara kasih, di border saudara kasih. Dia bilang, Bunda aku mau pipis, boleh nggak? Boleh tapi jangan lama-lama ya, nanti hilang saudara bilang ya. Karena yang lain kan masih check in ya, paspor saudara kasih. Lalu saya suruh 2 orang teman dan ikutin dia ya, karena saya menemani yang sini. Pergi 2 orang, rupanya kejengkang juga di WC. Jadi 1 negara 1 saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi ini orang dia pulang saudara kasih sendirian, tidak dijemput anaknya. Malam-malam saudara kasih dia pergi ke Gambir. Akhirnya saya suruh peserta 2 orang yang mau pergi ke Jawa. Saya bilang kita naik kereta saja. Temani dia ke Gambir karena katanya dari Gambir ada mobil Damri langsung ke Lampung saudara kasih. Jadi ditemani. Besok saya sudah khawatir 1 malam saudara kasih. Pagi-pagi saya sudah WA. Apakah Oma sehat? Oma bagaimana kabarnya? Saya teleponin anaknya saudara. Rupanya dia sehat sampai rumah saudara kasih. Luar biasa itu. Nah ini si ibu saudara kasih yang kakinya pengakuan. Baru turun saudara kasih di Dubai. Kita kan kalau dari sini, karena kita pesawatnya naik pesawat Emirates saudara ya. Kita mau kasih pelayanan yang terbaik buat peserta. Lalu saudara kasih kita naik Emirates, saudara kasih turunnya Dubai kalau Emirates. Nah Dubai itu saudara kasih bandaranya besar sekali saudara kasih. Besar sekali. Pokoknya jalan kakinya jauh sekali. Nah biasanya begitu turun, kita kan dari sini ke sana kan 8 jam saudara itu. Saudara bisa bayangkan yang nggak sakit saja jadi sakit kaki saudara. 8 jam duduk saudara. Saudara apalagi dia pengapuran saudara. Jadi saudara kasih begitu turun biasanya saya turun duluan saudara. Lalu berdiri agak jauh supaya menjaga jangan sampai jemaat peserta kelewatan saudara ya. Karena dulu saya pernah mengalami begitu kelewatan 2 peserta carinya setengah ampun saudara. Walaupun akhirnya ketemu saudara ya. Lalu saudara kasih saya tungguin, lalu datang satu-satu sini, kumpul sini. Nah yang terakhir datang saudara kasih paling lama, ya itu betul si ibu saudara. Dia jalan pelan saudara kasih. Dia kakinya udah sakit saudara ya. Lalu dia bilang begini, Pak Buna, ini kaki saya sakit kayaknya ya Buna. Gimana kalau kita sewa kursi roda? Oh kalau kursi roda kita ke sana, nggak bisa di sini. Sini kan baru turun dari pesawat ya. Kita harus ke sana jalan kaki, saya bilang begitu. Tapi masih kuat nggak jalan? Masih sih Abuna, tapi kayaknya sakit. Ya udah nggak apa-apa, pasti bisa ya kita jalan di jalan itu. Lalu kita mulai jalan, kita kasih pelan-pelan. Memang betul paling belakang kita jalan, yang lain udah pada pergi. Suaminya ada, tapi ditinggalin. Terpaksa saya temani. Memang saya itu pendeta yang paling perhatian. Saudara kita jalan, sepanjang jalan begitu kan suka ada lewat mobil golf gitu ya. Mobil golf yang yang untuk eksekutif gitu kan. Lalu dia bilang, Abuna kalau naik mobil begitu bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa dari sini, tetap harus dari sana. Udah jalan aja nggak jauh kok, saya bilang itu. Tinggal dekat, lihat nggak? Kelihatan, memang kelihatan orang kelihatan. Saudara kita terkasih bilang, oh ya udah kalau kita jalan saudara. Akhirnya kami jalan saudara. Jalan itu jauhnya nggak kira-kira saudara. Masih jauh nggak? Enggak, tinggal belok dikit lagi saudara. Padahal belok turun, belok lagi. Karena kita dulu belok yang bawah saudara. Wah itu pokoknya dua besarnya nggak kira-kira saudara. Akhirnya kita jalan terus. Pokoknya ada kali setengah jam lebih jalannya saudara. Sampai di gate saudara kasih karena kita transitnya 4 jam. Sampai di gate saya bilang sama dia, Bu duduk sini saudara. Saya mau ke kamar mandi sebelum itu.
Oh iya Bunda, saya langsung kabur sudah guys ya, takut diomelin sudah guys. Tadi bilang katanya dekat katanya cowoknya kaki saya langsung pergi kabur sudah guys. Sampai ke kamar mandi saya langsung minum Starbucks sudah guys, betul ya. Jadi saya nggak nunggunya di sana sudah guys. Setelah udah mau waktunya tiba, mau boarding, saya balik ke sana dan naik sudah. Baru naik, saya teman lagi, dia naik lagi ke atas saudara, naik pesawat lagi 3 jam lagi saudara. Sampai di Mesir saudaraku terkasih, kita nggak langsung masuk hotel karena nyampainya pagi. Begitu nyampe langsung situ tuh, saudara kasih. Jalan keliling-keliling gereja gantung, gereja mujizat, piramid dan segala macam. Jalan seharian, saudara kasih. Begitu sampai di hotel jam 8 malam, itu lihat tempat tidur kayak lihat surga, saudara kasih. Termasuk dia dan saya juga, saudara. Saya selama di pesawat mata saya nggak bisa tidur, saudara. Jadi mata saya waktu itu sampai merah sekali. Guide lokalnya, saudara kasih, dari sana bilang sama saya, Bunda, are you okay? Kenapa enggak sudah? Matamu merah sekali, kayak mau lagi marah katanya saudara. Saya bilang enggak, ini kurang tidur saudara. Akhirnya sampai di hotel, saudara kasih, langsung tarik selimut, mandi, tarik selimut, langsung sampai pagi saudara kasih. Saudaraku terkasih, besoknya jalan lagi saudara kasih. Besoknya masuk Israel, jalan lagi, keliling terus saudara. Pokoknya setiap hari si ibu itu begitu terus. Pokoknya gimana, bisa nggak saya bilang? Bisa, ayo jalan pelan-pelan saudara. Pokoknya jalan terus sampai ke Yordan saudara kasih, sampai Petra saja. Waktu Petra memang ada 2 yang saya nggak bolehin dia. Yang pertama naik ke Sinai, karena saya takut turunnya dia malah jatuh saudara. Yang kedua ke Petra saudara kasih. Ke Petra saya bilang boleh ikut tapi naik mobil saudara kasih ya. Nanti ibu bayarin ongkosnya naik mobil sampai sana, karena bisa naik mobil. Tapi kalau yang bisa jalan lebih bagus jalan karena pemandangannya luar biasa saudara. Jadi dia naik mobil, saudara kasih pulang, saudara kasih, lalu berangkat. Begitu besoknya kita masuk ke bandara, pulang ke Indonesia lewat Dubai lagi saudara kasih. Sampai di Dubai dia panggil saya saudara. Dia bilang begini, Abuna, dalam hati saya mati saya saudara. Gak bisa bohong lagi saudara. Karena kemarin dia dari situ kemarin saudara. Kalau saya bilang tekan lagi kan bisa marah dia saudara. Wah gawat ini saya bilang. Saya bilang, oh iya kenapa Bu? Saya bilang gitu. Abuna, saya heran loh katanya. Heran kenapa? Saya bisa jalan loh. Dan sampai sekarang kayaknya saya masih kuat jalan loh Abuna. Masih kayaknya masih bisa jalan, nggak mau jalan lagi, masih bisa loh Abuna. Wah saya bilang, nah itu yang saya maksud. Kalau ibu percaya sama Tuhan, di luar sepengetahuan kita, Tuhan kasih kekuatan baru dalam kehidupan. Seringkali kita kan kalau punya masalah pergumulan, lalu kita anggap kita tidak kuat, kita terlalu cepat mengeluh, kita terlalu cepat menyerah, kita terlalu cepat putus asa. Padahal Tuhan tahu, firman Tuhan bilang kalaupun engkau harus terjatuh, firman Tuhan berjanjikan engkau tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangan. Amin. Yang kiri kanan bilang sama dia, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudara terkasih. Kita harus berani menyalipkan kekuatan kita supaya Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yuk kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa sanggupmu. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Dia tak pernah tinggalkanku.
percaya Tuhan kita baik bagi kita dan akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kalau hari ini kau memiliki pergumulan, persoalan, permasalahan dalam hidup, mari taruh kekuatanmu dalam tangan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan rendah hati. Izinkan Tuhan menguasai kehidupanmu dan percaya kau akan dibawa kepada kemenangan yang luar biasa. Dibawa kepada berkat Allah yang hebat dan dahsyat. Jauh lebih dari apa yang kau pikirkan dalam kehidupan. Hari ini mau hidupmu dalam tangan Tuhan. Percayakan pada tangan Tuhan. Yakin Tuhan berkarya. Tuhan dengan luar biasa. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah dan kau berkata, Pak Pendeta, masalahku begitu besar, begitu banyak, aku rindu dukungan doa. Kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan dan yakin Tuhan ada di tempat ini bekerja luar biasa. Bapa, dalam nama Yesus, kau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka. Kalau mereka datang kepadamu dan mendengar firman-Mu, mereka mau Tuhan menguasai hidup mereka. Begitulah takut masalah mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ekonomi diberkati, yang punya masalah keluarga dipulihkan. Karena kau Tuhan mengasihi jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan berkati jemaat-Mu dengan anugerah-Mu, dengan berkat kebaikan, kesetiaan, dan berkat-berkat Allah yang melimpah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah kami yang luar biasa. Ajaib kau Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam nama-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Ya, haleluya. Shalom, sudah kasih Tuhan Yesus. Makasih banyak Pak Samuel buat firman-Nya. Ya, saudara, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Jelas buat setiap kita, ayo sungguh-sungguh untuk kita menyalurkan keinginan daging kita. Biar kita izinkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Ya, tadi sudah disinggung September. Ya, kita kalau sudah merindu untuk tanah perjanjian, saya percaya kalau ada hati yang rindu, Tuhan pasti siapkan segala sesuatunya. Ya, di September itu 2.975 ya. Itu udah harga yang pokoknya bagus. Ya, jangan khawatir. Ya, ini nggak mungkin tadi Pak Samuel alami udah bayar hilang orangnya. Ya, ini pokoknya tenang aja. Turnya berbobot sesuai yang punya juga. Ya, jadi masih ada waktu beberapa bulan. Sudah berdoa. Ya. Kalau memang sudah rindu, percaya sama saya. Jadi cerita ke Israel itu bukannya ada duit, nggak ada duit, saudara. Banyak orang punya uang nggak bisa ke Israel. Saya lihat beberapa orang dia mau nggak bisa. Lagi mau berangkat ada inilah, ada ini, ada segala macam. Tapi ada orang yang kayaknya ini mah nggak mungkin ke Israel ada gitu ya. Pandangan manusia gitu ya. Aku ini mah kayaknya nggak ada uangin. Ternyata bisa berangkat ke Israel. Ya, jadi saya punya pengalaman dulu, ada saudara dari istri saya Pak beberapa tahun yang lalu. Dia itu nih mau ke Israel nggak punya uang, tapi pokoknya udah nggak mungkin ya, keadaan ekonomis dan itu udah nggak mungkin dia mau bisa pergi ke Israel. Singkat cerita, kita ada melayani seorang hamba Tuhan, seseorang ya kita yang saya kenal dulu, kita melayani sama-sama ya dengan
terus layani beberapa kali, kita doa pelepasan segala macam. Singkat cerita, di itu yang kita layani itu dibebaskan atau lepas. Kita nggak minta, kita nggak ngomong, kita nggak apa, itu bisa dong begini. Sebagai rasa terima kasih saya, itu saudara saya, itu diberangkatin ke Israel. Nggak bayar, free, bayar. Padahal kita nggak ngomong begini, nanti kita doain ya, kalau sembuh, ongkosin saya ke Israel. Enggak, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah nyinggung. Tapi waktu dia sembuh, ya betul yang kita layani juga dia punya uang, dia bilang berangkat, ayo berangkat sudah. Dia sekali lagi, untuk orang pergi ke Israel saya bilang ya bukannya ada atau tidak ada uang, tapi ada kerinduan dalam hati kita. Tuhan, saya mau lihat apa janjian Tuhan. Saya yang selama ini saya baca di Alkitab, saya mau benar-benar lihat nyata di sana. Waktu saudara punya hati seperti itu, percaya sama saya. Ya, Tuhan sudah siapin dengan berbagai macam cara. Ya, yang kayaknya nggak mungkin, Pak, saya pergi ke Israel, ini aja belum bayar ini belum bayar. Tapi percaya sama saya, selalu buktiin. Waktu sudah rindu ya, itu nggak tahu di mana Tuhan punya 1001 macam cara. Ya, jadi kalau sudah rindu, ayo September kita sama-sama di sana. Ya Pak Samuel nggak ikut. Ya, kalau ikut kita bisa bagi tugas Pak. Bapak tuntun yang tua, saya tuntun yang muda. Soalnya kan badan Bapak besar, bisa gendong ya. Saya muda aja. Ya itu, ya. Jadi kalau sudah memang rindu, ayo doakan aja. Jadi sekali lagi gini ya saudara, dalam kehidupan kita sama dengan Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Amen. Apapun. Soalnya saya banyak lihat orang begini, aduh Pak, nggak mungkin, aduh Pak. Itu namanya membatasi kuasa Tuhan. Saya nggak pernah membatasi kuasa Tuhan. Tanya istri saya. Saya orangnya tuh bonek, nekat. Bukan karena nekat saya ini. Saya percaya kuasa Tuhan saya. Saya jalan, kata saya doa, saya jalan. Kata yang nggak pernah saya ini, saya jalan aja. Dan saya banyak melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Ayo sekali lagi saudara, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Kalau saudara tetap terus melakukan itu, sudah nggak akan pernah melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Ayo kembangkan semua, push the border, yang batasan itu jangan sampai melimit, yang membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi waktu engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, lihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat, sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu Tuhan siapkan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, doakan saudara pribadi, pas pribadi Tuhan, saya rindu ke Israel. Ya, sudah jujur aja di hadapan Tuhan. Ya, saya uangnya cuma segini nih Tuhan, tapi saya rindu Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, saya percaya jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu aja. Terus juga yang kedua, yang dekat dulu aja ini kita kebaktian Padang. Sekali lagi, kalau mau ikut segera. Ya, mungkin kalau memang udah cukup kita akan tutup pendaftarannya, dan yang sudah mendaftar tolong segera dibayar karena kita harus bus dan lain sebagainya. Sekali lagi sebagai informasi aja, ini biaya ini kita subsidi. Ya, jadi kalau saudara sengaja pergi, ya sengaja pergi nih, saya nggak mau ke gereja, saya pergi sendiri. Itu biaya masuknya aja 150.000 satu orang. Belum ongkos saudara ke sana. Nah ini yang sudah hanya bayar 120.000, ongkos sudah kita yang tanggung. Kita udah subsidi 30.000 satu orang, ya, dan ongkos kita yang tanggung. Jadi ini subsidi. Makanya kemarin kan saya bilang kalau orang di luar gereja kita mau itu boleh nggak boleh, tapi bayar yang 150. Itu pun kita udah subsidi ongkosnya istilahnya. Ya, jadi itu aja dari saya. Jumat ini Bang Kul ya, kita kembali buka, bukan kembali lagi, Kul dibuka. Ya, kemarin ketua Gembala Punya lagi berdiam diri cari kehendak Tuhan. Berikutnya 3 minggu ya, cari kehendak Tuhan. Ya, sekarang udah ketemu Bang kehendak Tuhan ya, udah jadi kita juga Tuhan. Ya, kita Jumat tuh lagi karena udah ketemu kehendak Tuhan. Dan kalau udah 3 minggu ngatur gini dan Gembala Punya lagi cari kehendak Tuhan, datang. Percaya ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Ya Bang, siap ya Bang ya? Iya. Ya. Oke, itu aja. Ada lagi kira-kira? Gak ada ya? Ya oke, yuk kita pakai berdiri, kita akan akhiri. Oh, Masya Allah ya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
kami Bapa, biar orang melihat bukannya kami lah yang hidup, tetapi Allah, Yesus yang hidup bersama dengan kami. Tuhan, biar Engkau mampukan kami Tuhan. Kami nggak bisa berbuat dari dalam diri kami sendiri. Kami nggak bisa berbuah-buah dari dalam diri kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh Engkau Yesus dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami, hidup yang berbuah-buah lebat di dalam kerajaan Tuhan. Hidup kami menjadi satu gambaran. Orang bukan melihat kami, tetapi melihat Yesus dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, biar Engkau mampukan kami untuk kami menanggalkan manusia lama kami. Kami izinkan Tuhan bekerja atas seluruh aspek kehidupan kami Bapa, sehingga sungguh Tuhan setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami itu ada semua berhasil Bapa Tuhan semata-mata Tuhan, sehingga sungguh kami punya satu ciptaan yang baru dan orang kami beda karena kami punya Roh Kudus, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, karena kami punya Tuhan yang ubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Hidup kami nggak sama lagi, hidup kami bukan yang lalu, tapi hidup kami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Orang yang melihat hidup kami dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Setiap keinginan tadi, setiap pemegang dunia sama tawarkan. Kami boleh menang atas semua itu Tuhan. Kami boleh menang atas semua itu Tuhan. Biar hidup kami bukan lagi tentang kami, tapi hidup kami adalah tentang Tuhan. Dan setiap kehidupan kami Bapa, kami boleh berpikir, memiliki perasaan sama seperti yang Engkau punya Tuhan. Tuhan, kami mau terus belajar, terus dilatih Tuhan, sampai kami menuju kepada kesempurnaan demi kesempurnaan itu Bapa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang memberkati kami, mengingatkan kami Bapa, bahwa apa yang kami kehendaki seringkali itu menjauhkan daripada rencana Tuhan. Soalnya hari ini kami mau belajar, kami mau taklukkan itu semua dalam kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah baru di tempat ini Tuhan, buat pasamu yang semakin juntak Tuhan. Oh Rabba Syakanda ya Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Kau pakai Tuhan untuk membinakan Tuhan firman Tuhan, pakai lebih heran lagi, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tanda-tanda mujizat alam kita setiap kehidupan Tuhan. Berkati perhitungannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Berkati keluarganya Tuhan, isi dan anak-anaknya Tuhan di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Oh Rabba Syakanda, jauhkan dari hal-hal Tuhan yang pada Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menjatuhkan nama kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan mengalir melimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati usahanya Tuhan. Biar Tuhan tangan Tuhan yang menuntun senantiasa dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, menjadi panutan bagi banyak orang kehidupan keluarga pasamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang satu hamba-Mu. Oh Rabba Syakanda ya Rabba, mari kita angkat aplaus kita untuk kita persembahkan sebagai kolektor hari ini. Kita bayar Rabba ya Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba. Bapak, terima kasih bahwa hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami boleh menabur Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kau berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa siapa yang menabur mereka pasti akan menuai apa yang mereka tabur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa dengan kita. Kasih Allah pulanglah. Terima kasih berkat kasih bagi dalam sejarah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal. Dan berkasih kita Yesus Kristus Tuhan. Dan semua hiburan yang manis dan kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan dan mencapai dari awan-awan yang ramai. Bahkan sampai selama-lamanya kita yang berbeda dengan berkat sama-sama katakan.